Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kesika Prala Eliano, nomor absen 10 dari kelas 9 Syafiah. Perkenalkan, saya Zaskiana Syaputri, absen 32 dari 9 Syafiah. Perkenalkan, aku Naura Salsabila Zulkarnain dari kelas 9 Safiyah, absen nomor 23. Perkenalkan, nama aku Asyifa Karamadina, nomor urut absen ke-6 dari kelas 9 Syafiah. Masa awal kemerdekaan 1945 sampai 1949. Pembentukan BPUPKI dan PPKI sebagai lembaga yang mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Masa proklamasi kemerdekaan Indonesia. 1. Peristiwa Rengas Dengklok, penculikan atau pengasingan IR Soekarno dan Muhammad Hatta ke daerah Rengas Dengklok. 2. Penyusunan naskah proklamasi di kediaman Laksamana Maeda yang menyusun adalah Soekarno, Muhatta, dan Ahmad Subarjo. 3. Pembacaan proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman IR Soekarno. 4. Pengesahan UUD 1945. 5. Pemilihan presiden dan wakil presiden. 6. Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat atau disingkat sebagai KNIP. 7. Pembentukan Badan Keamanan Rakyat BKR. 8. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, perjuangan fisik dan perjuangan diplomasi. Yang ke-8, pemberontakan PKI di Madiun 1948. Masa demokrasi parlemen 1950 sampai 1959. Tahun 1950 kembali ke bentuk NKRI tanggal 17 Agustus 1950. Pergantian konstitusi dari konstitusi RIC ke UUDS 1950. Pemberlakuan sistem parlementer, pemberlakuan sistem multipartai, pembentukan kabinet. Pelaksanaan pemilu pertama dilaksanakan pada masa kabinet Burhanuddin Harah. Pemilu dilaksanakan 2 kali, yaitu tanggal 29 September 1955 memilih anggota DPR, tanggal 15 Desember 1955 memilih anggota Badan Konstituante. Lalu ada masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965. Terjadinya peristiwa G30 SPKI tahun 1965. Lalu terjadi demonstrasi mahasiswa dengan tritura, turunkan harga, bubarkan PKI, rombak kabinet Dwi Korang. Pada tahun 1996 selanjutnya keluar surat pemerintah 11 Maret atau disingkat sebagai Super Semar 1966 dan keputusan TAP MPRS No XXX tahun 1967. Baru tahun 1966 sampai 1998. Orde Baru merupakan tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa dan negara yang diletakkan pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945. Super Semar merupakan tonggak munculnya Orde Baru tahun 1966 dan secara resmi pemerintahan Orde Baru setelah keluarnya TAP MPRS No XXX tahun 1967, yaitu dengan mencabut kekuasaan pemerintahan Presiden Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia. Masa reformasi 1998 sampai sekarang. Pengertian reformasi adalah suatu periodisasi dalam sejarah Indonesia. Pada periode ini terjadi penyusunan kembali nilai-nilai bernegara yang dianggap penyimpanan pada masa Orde Baru. Hal-hal yang terjadi menjelang reformasi. Yang pertama adalah krisis moneter yang terjadi di Asia Tenggara. Ternyata berdampak pada kehidupan politik di Indonesia. Yang kedua, Soeharto terpilih lagi menjadi presiden untuk ke-7 kalinya dan kemudian membantu kabinet. Yang ketiga, munculnya krisis kepercayaan disebabkan karena tindakan pemerintah yang menaikkan harga BBM. Yang keempat, munculnya aksi demonstrasi yang menentang kepemimpinan Soeharto. Yang kelima, terjadi beberapa perguruan tinggi akibat aksi demonstrasi. Ada lain, yaitu peristiwa yang terjadi antara lain, yaitu ada insiden Hari Pendidikan tanggal 2 Mei dan ada insiden Trisakti tanggal 12 Mei 1998. Lanjut, untuk yang nomor ke-6 adalah kerusuhan 13 Mei 1998. Yang ke-7, kegagalan pembentukan kabinet reformasi. Yang ke-8, pengunduran beberapa menteri pembangunan. Dan yang 9,
pendudukan gedung MPR atau DPR tanggal 19 Mei 1998 Kabinet. Dan yang terakhir, pengunduran diri Soeharto sebagai Presiden tanggal 21 Mei sampai 1998. Selesai. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.